Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sore hari ini saya mau berbagi bagaimana sih tips membuat akun Instagram khusus produk kalian, terutama yang berhubungan dengan produk makanan. Hal apa saja sih yang terpenting? Nah, yang pertama kita harus tahu Instagram untuk bisnis itu seperti apa. Kenapa sih Instagram cocok untuk bisnis online yang tengah digeluti oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak muda? Yang pertama, karena market Instagram itu adalah market low to high. Jadi dia marketnya bukan hanya rendah, tapi menengah sampai ke atas. Artinya, calon buyer target market Instagram bisa dibilang itu adalah smart buyer. Jadi mayoritas smart buyer. Kalau kita lihat misalnya produk ini yang saya buka, ini adalah Instagram Dapur Sehati, produk Situbondo. Isinya dia teri crispy, terus kemudian udang crispy. Yang kalau dijual di Situbondo, pastinya ini tidak akan laku. Bukan tidak akan laku sih, karena market Situbondo itu maunya yang renyah, gurih, enak, tapi murah gitu ya, rata-rata menengah ke bawah rata-rata. Nah, sedangkan produk ini itu target pasarnya adalah menengah ke atas. Sehingga kalau dia memberikan harga, misalnya teri crispy-nya ya, dia kasih harga intinya bisa hampir 20.000 lah misalnya, itu wajar-wajar saja gitu ya. Terus ada abon ikan juga. Nah, di Situbondo kan umum, produk-produk seperti ini kan umum, jadi mungkin market pasarnya nggak cocok kalau di Situbondo secara offline. Nah, karena dia secara online, terus dia kemas, packagingnya itu memang layak untuk menengah ke atas. Nah, packagingnya seperti ini. Packagingnya sangat cantik. Untuk packaging ini untuk kue cemilan ya. Terus untuk teri mana ya, teri nah, abon teri cabe teri ini produknya begini, tapi packagingnya menarik karena memang tujuannya adalah untuk menengah ke atas. Dan produk ini sudah sampai tidak hanya dalam negeri, tidak hanya ke artis-artis seperti yang di Jakarta itu ya. Yang jelas dia produknya sudah merambah ke luar negeri, sudah ekspor ya. Nah, ini produk-produknya bagus, packagingnya yang menarik tuh. Yang kedua, kenapa sih Instagram bisa untuk bisnis? Yang kedua, market Instagram middle to high adalah pengguna Android dan iOS, yang rata-rata pengguna smartphone-nya itu harganya dimulai dari 1 jutaan ke atas. Pasti ya, karena otomatis akan banyak mendownload gambar yang membuat internalnya cukup besar, sehingga yang pengguna-penggunanya pasti yang punya HP Android ke atas yang 1 jutaan ke atas gitu ya, sampai belasan juta. Kemudian yang ketiga, kenapa Instagram bagus untuk bisnis? Instagram adalah sosial media yang real time dan personal touch. Di situ kita bisa lihat dari ada story gitu ya, update setiap saat gitu. Jadi kesimpulannya market Instagram itu rata-rata itu adalah wanita, middle to high class, sosialita, dan anak gaul. Itu yang perlu kita perhatikan yang pertama. Kenapa Instagram itu bisa untuk bisnis. Kemudian yang kedua, kita harus gimana agar bisa pecah telur dapat orderan dari Instagram. Caranya kita harus apa? Ya harus praktek buat gitu. Yang pertama, pelajari akun-akun Instagram yang sudah keren. Yang kedua, buat akun IG khusus untuk makanan kalian. Jangan pakai IG pribadi ya. Yang Alek, produknya Alek, misalnya produk ikan kering, jangan pakai akun pribadinya Alek, tapi bikin akun khusus ikan kering bumbu sap-sap itu. Kemudian yang kita buat khusus rengginang itu. Entah namanya nanti seperti apa, nanti diatur. Kalian pelajari, kalian buka akun-akun Instagram yang terkait dengan makanan. Contohnya ya Dapur Sehati ini. Atau akun-akun yang lain, silakan di searching aja, dipelajari. Oh, isinya kayak gini tuh Instagramnya gitu. Kemudian yang ketiga, upload 150 foto di akun. Tuh ya. Foto-foto biasa aja, foto-foto produknya ketika makan kayak gitu. Tapi ambil angle-nya yang bagus, pencahayaannya yang bagus. Contohnya Dapur Sehati ini, dia gambar-gambarnya itu eye catching gitu ya, menarik untuk dilihat mata. Kemudian yang keempat, agar pecah telur melalui Instagram,
mencari follower tertarget. Nah, kalau makanan, kira-kira follower kita itu siapa sih? Kalau makanan biasanya ibu-ibu gitu ya, anak-anak di grup-grup parenting. Kalau saya biasanya cara carinya itu misalnya saya cari punyanya saingan produk apa? Misalnya kita buat di grup Sehati. Ini kan makanan juga ya. Kita klik coba yang komentar di akunnya Sehati itu siapa. Nah, yang komentar itu misalnya Mbak Tia Butter PKU atau siapa gitu ya, followersnya yang sering beli itu siapa di sini kan kelihatan dari komentarnya. Kalau dia rajin komentar di akunnya si Sehati ini, nah si ibu yang rajin komentar itu kalian ikutin dulu gitu ya, jadi follower tertarget. Terus nanti targetnya itu bisa sampai 3.000 memfollow 3.000 orang. Ketika di follow back, kemudian kalian pelan-pelan unfollow, seperti itu pelan-pelan. Nah, yang jelas yang ketiga, contoh akun produk makanan yang terkenal di Instagram. Ini salah satu contohnya Dapur Sehati. Terus kemudian ada lagi ini yang banyak ya. Meskipun dia pengikutnya sedikit, tapi ini laris manis dia di penjualannya itu bagus. Oh, ini yang kena hack ya kayaknya. Terus produk apa lagi? Misalnya searching ikan kering. Nah, ikan kering, di hashtag ikan kering. Oh, seperti ini saja sih foto-fotonya atau video-video. Ini kan menggugah selera. Kalau foto ini sambil makan gitu ya. Nah, seperti ini. Oh kan, foto yang sama tapi angle-nya berbeda dan di pencahayaan yang berbeda otomatis, dan di HP yang berbeda otomatis akan menghasilkan gambar yang berbeda juga. Tuh, jadi dipelajari contoh akun Instagram dari, nah ini contohnya video di Reels. Nah, ini contohnya dia sudah punya pasar cukup besar. Nah, itu contohnya. Terus kemudian ini misalnya makan, ini kan kering ya. Misalnya lagi menu makanan, terus produk ikanmu ditaruh di situ, di foto sekalian gitu. Nggak usah embel-embel apapun, yang jelas waktunya makan, nyami, misalnya seperti itu juga bisa. Itu ya yang ketiga, contoh akun produk makanan yang terkenal di Instagram, dipelajari. Intinya harus banyak belajar dari yang sudah sukses di Instagram. Kemudian yang keempat yang harus kalian pelajari, actionnya adalah prakteknya langsung membuat akun Instagram khusus produk kalian. Kalau yang produknya Gita itu produk rengginang ya. Kalau yang punyanya Alek dan kawan-kawan itu ikan kering sap-sap itu yang Adit sama Arif. Yang Gita, Jamal sama Lukman itu yang yang rengginang. Nah, contohnya ini ikan keringku. Kita lihat bagaimana sih ikan keringku. Nah, dia cuman kayak gini nih. Nah, yang ikan keringku. Bisa lihat ini, dilihat tuh kayak gitu dia modelnya ikan keringku. Kayak ikan katampek ini deh. Nah, testimoni dia di sini ada testimoni, dia masukkan chat dengan pelanggan, dia masukkan. Terus ini testimoninya. Terus yang ini chat dengan pelanggan. Sudah di pick up sama Grab ya Kak, kayak gitu-gitu di upload juga. Terus ini menggugah selera kan, apalagi produknya punya Adit itu menggugah selera tuh. Nah, ini press list ikan belanak kering. Terus yang itu foto-fotonya bisa beragam, tidak harus selalu terkait waktu makan, tapi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, misalnya terkait apa itu namanya, testimonial. Cantik ini kayak punya Adit nih ikannya, open PO. Nah, testimoni ikan belanak kering kami pasti bersih, nggak berdebu, nggak kaku, dan sangat fresh. Asinnya juga nggak over gitu, kayak gitu-gitu. Bagus, cantik. Nah, ini
Dia ikannya kayaknya nggak berbumbu. Kalau yang Adit kan berbumbu tuh, ikan sap-sapnya. Nah, itu contohnya. Jadi langsung praktek. Nah, membuat akun Instagram yang pertama yang harus diperhatikan, yang paling diandalkan dari IG itu adalah foto plus caption dan hashtag. Foto jelas ya, fotonya yang ini. Mana tadi yang bagus? Yang bagus itu tadi, oh ini foto kan, yang ini foto. Ini foto yang terpenting. Terus kemudian captionnya ini, caption yang dia kebetulan captionnya tulisannya ikan beranak kering kami pastinya bersih, nggak berdebu, nggak kaku dan sangat fresh. Asinnya nggak over juga, sangat fresh tanpa pengawet ya guys, kayak gitu-gitu itu caption. Terus caption bisa nggak harus menerangkan tentang ikannya, misalnya lapar banget untung ada ikan ini, bisa captionnya bisa macam-macam. Terus yang terpenting lagi selain foto, ini foto ya, ini foto, terus ini caption, dan yang terpenting itu adalah hashtag itu yang ada tanda pagarnya, ini tagarnya ikan kering, produk ikan. Nggak harus sesuai dengan yang di foto. Misalnya di foto ikan kering, kalian bisa hashtagnya itu Situbondo Jatim misalnya, agar orang yang melihat di Situbondo Jatim itu juga produkmu juga muncul di sana. Situbondo Jatim, terus kuliner Situbondo gitu bisa. Kuliner Situbondo, kuliner Probolinggo, kuliner Banyuwangi, nggak harus nyambung sama lokasi pembuatan produk. Karena target kita adalah gimana caranya produk kita sampai ke banyak orang itu. Makanya tagarnya harus banyak. Ini tagarnya masih kurang banyak. Kalau yang produk ikan keringku ini tagarnya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9, minimal 15 tagar. Tapi jangan sampai 30 tagar, karena kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Itu yang pertama ya, yang paling untuk membuat akun Instagram khusus makanan, yang paling diandalkan di Instagram itu foto, caption, dan hashtag. Kemudian fenomena username Instagram. Jadi yang kelima ya, fenomena username Instagram makanan. Gunakan username yang menarik dan mudah diingat. Kira-kira orang itu akan mencari apa sih kalau cari ikan gitu, searchingnya itu apa sih? Jadi yang pertama, username kita harus berkaitan dengan topik. Itu kenapa produk makanan itu harus punya Instagram sendiri-sendiri. Makanan yang berbeda itu punya Instagram yang berbeda. Misalnya ikan kering, satunya rengginang, meskipun sama-sama berbahan ikan, tapi Instagramnya harus sendiri-sendiri. Jadi yang pertama, username yang berkaitan dengan topik. Kalau ini ikan kering, maka contohnya yang di Instagram ikan kering ini ikan keringku gitu ya. Dan hindari penggunaan huruf yang berulang. Terus pilih username yang mudah disebutkan, artinya di sini mudah dicari orang. Misalnya saya mau beli ikan, otomatis saya akan searching ikan kering Situbondo misalnya. Karena saya orang Situbondo, saya nggak mau jauh-jauh. Nah, ikan kering Situbondo, ikan kering gitu. Ikan kering aja misalnya, maka di sini muncul tuh ikan keringku, ikan sepat kering, ikan ikan bilis balabun, dunia ikan kering, tuh banyak. Syukur-syukur kalau kalian bikin nama, nanti ketika ada orang yang searching itu nama tokomu itu berada di paling atas, seperti ikan keringku ini muncul di atas. Misalnya saya nyari ikan bumbu. Nah, ikan bumbu, ketika ikan bumbu ya ini. Kalau ikan kering bumbu, tuh belum banyak yang muncul, cuma ikan nyes yang muncul. Ikan kering bumbu dendeng. Misalnya ikan asin, bro. Kalau yang punya Alex paling yang pas itu ikan kering bumbu tuh namanya. Tuh. Kemudian jangan gunakan tanda baca atau karakter khusus, gitu ya. Kemudian samakan username Instagram dengan sosmed lainnya, kayak misalnya bikin sosmed di Facebook khusus ikan kering, samain, jangan beda-beda biar orang nggak bingung, biar bisa terhubung juga. Tuh. Kemudian yang keenam, memaksimalkan foto profil. Apa tadi? Foto profil itu gunakan logo usaha. Seperti ikan keringku ya, dia menggunakan logo usaha.
buat semenarik mungkin dengan warna yang kontras. Dia warna dasarnya ya ikan keringku ini warna dasarnya adalah biru, kemudian warna tulisan dan juga ikannya itu adalah putih. Nah, syukur-syukur bisa pakai foto profil diskon, ada tulisan lagi diskon gitu bisa. Kemudian gunakan foto produk unggulan. Misalnya ikan bukan hanya ikan asin tapi ikan asin bumbu, ikan kering kayak gitu-gitu bisa digunakan produk unggulan. Kemudian gunakan model. Misalnya ada orang yang pegang ikanmu, bisa dijadikan foto profil. Di sampingnya, di atasnya ada logo. Saya kasih contoh. Kalau Miyami ini juga logo, rata-rata logo ya kalau toko-toko itu. Nah ini kan dia rata-rata logo. Miyami ini logo. Terus ikan kering juga logo tadi. Ini kan logo nih, di atas ini logo dia. Kemudian dapur sehati dia juga logo yang dijadikan foto profilnya. Terus kemudian ini yang penting itu informasi ini ya, informasi di bio ini juga penting. Jadi abon ikan, udang, teri crispy, bahan baku segar, lezat, halal, banyak pilihan kayak gitu. Ntar nanti di belakang kayaknya ada. Yang ketujuh, gunakan aplikasi penunjang Instagram di Android. Contohnya misalnya untuk aplikasi foto editor bisa pakai Photogrid, Instaxmap, kemudian Line Kamera, Pixel Express, Fotoras gitu. Kemudian aplikasi text editor juga ada Textgram, Instaquote, Fonto, banyak lah macam-macam. Dan aplikasi lainnya misalnya Shopgram, Followers, Flipgram gitu ya, Downgram. Nah, yang saya bilang tadi yang ke-8 maksimalkan bio. Bio itu ini loh yang ada di profil. Bio itu ini yang saya bulet-buletin ini. Nah, itu bio. Jadi berikan informasi yang sejujur-jujurnya di bio itu. Misalnya di dapur sehati, abon ikan, dia menyediakan abon ikan, udang dan teri crispy gitu ya. Kemudian keunggulannya apa gitu disampaikan. Yang kedua, sampaikan keunggulan. Keunggulannya misalnya di dapur sehati dia bahan baku segar, enak, lezat dan halal, banyak pilihan, non MSG, non pengawet gitu. Kemudian berikan ajakan atau penawaran. Nah ini, order dan gabung jadi reseller. Reseller ini kan berarti ajakan untuk berjualan juga gitu. Order dan gabung reseller, langsung ada linknya di situ. Tulis ajakan, terus beri kontak secara detail. Nah, kontak itu yang link tri dapur sehati. Kalau belum bisa membuat seperti itu, kalian bisa pakai WA, tulisannya wa.me miring terus nanti nomornya dimasukin 628 dan seterusnya. Kalau ada website ya isi di website. Jadi kontaknya dikasih secara detail. Intinya gimana caranya kalau orang klik ini itu langsung terhubung ke WA, nggak perlu ngetik nomor gitu kan, menyulitkan. Zaman sekarang orang itu maunya mudah gitu, dimudahkan. Jadi ketika dia sekali klik dia sudah terhubung untuk komunikasi dengan kalian. Misalnya di IG pribadi saya bikin kontak person seperti ini nih. Kalau yang paling mudah itu seperti ini, WA-me 628133623641 seperti itu. Nah, di sini kan informasi tentang pribadi karena ini bukan akun jualan ya, tapi akun pribadi diinformasikan. Cuma saya tetap memasukkan bisnis yang saya jalanin di situ gitu. Misalnya kayak owner buku bagus anak, belum teredit ya itu. Sebentar. Nah, misalnya nih, misinya tuh di sini ya. Misinya itu di sini. Nih situs web, WA-me-nya tuh misinya di situs web. Yang bisa diklik itu di situs web. Terus bio-nya itu disampaikan informasi yang penting untuk diketahui. Kalau pribadi kan ini cuma dosen, pembina komunitas pelajar, penulis, owner buku bagus anak, bisnis YL, eksekutif brand partner Young Living Indonesia gitu-gitu.
Tapi kalau makanan seperti yang tadi itu, informasikan tentang keunggulan produknya. Nah, ini ya. Jadi seperti itu untuk memaksimalkan bio yang tadi saya bilang itu. Nah, kemudian yang ke-9, memaksimalkan foto produk. Fotonya harus jelas, terang dan tidak blur. Contohnya ini ya. Fotonya bagus sekali. Di samping foto itu ada efek keterangan ya. Nih, berikan cahaya dan background. Perhatikan cahaya dan backgroundnya. Jadi backgroundnya itu background dia ketika naruh si abon ini, di belakangnya itu ada abon juga ya. Di belakang itu kan ada abon juga. Terus ada topi-topi yang menutup biar kelihatan lebih alamiah. Terus ininya juga kayu-kayu kan. Bawahnya kayu-kayu. Terus kemudian berikan keterangan yang jelas. Di sebelahnya ada keterangan solusi makan ikan tanpa ribet gitu. Kalau misalnya sudah expert nantinya, usahanya sudah besar, bisa beli Studio Mini. Studio Mini tuh nggak mahal sih, paling ada yang 50.000. Jadi untuk memoto produk-produk kita yang kecil-kecil, biar ketika mengambil foto tuh jadi bagus fotonya. Terus tambahkan watermark. Watermark itu kayak di belakang apa sih? Kayak background ada tulisannya atau gambarnya, tapi agak transparan. Terus kemudian yang perlu kalian perhatikan juga bisa belajar Photoshop basic ya, untuk memaksimalkan foto produknya. Seperti itu. Yang ke-9 sudah ya, memaksimalkan foto produk. Kemudian yang ke-10 adalah memaksimalkan hashtag. Nah, hashtag itu sebagai kata kunci pencarian. Yang tadi saya bilang itu, kalau saya butuh produk ikan kering, maka saya searching apa gitu ya. Saya searching ikan asin ikan kering bumbu tadi ya. Ikan kering bumbu. Ini loh, ketika saya mengklik ikan kering bumbu, di paling depan muncul hashtag ikan kering bumbu dendeng. Otomatis kan saya akan buka ini kan. Nah, ternyata di hashtagkan itu muncul gambar-gambar ini. Nah, otomatis kan orang yang pakai hashtag ikan kering bumbu dendeng, produknya ada di sini. Ketika saya klik kan ini produk, kayaknya enak ya produknya gitu kan, otomatis langsung masuk ke linknya. Jadi di hashtag ikan kering bumbu ini, berbagai macam produk yang menggunakan hashtag ini tuh bisa beda akun IG. Contohnya ini akun IG-nya Hansalia Putri Wijaya. Terus yang ini akun IG dari Aucher Collection. Terus yang ini akun IG dari Meti Wilyugono. Terus yang ini akun IG dari DNR Rizka Prastika. Jadi beda-beda gitu ya. Itulah gunanya hashtag, biar orang yang nyari itu bisa langsung kena ke produk kita. Misalnya saya nyari ikan rengginang ya, rengginang rasa gitu ya, rengginang rasa. Nah, hashtagnya ini kan rengginang rasa 1000 postingan plus. Itu banyak postingannya. Nah, tuh otomatis kan banyak ya. Ini dari akun yang berbeda-beda yang menggunakan hashtag rengginang rasa gitu. Kan orang akan milih yang mana, ini enak kayaknya gitu. Jadi perbanyaklah hashtag ketika membuat suatu sebentar, yang banyak hashtagnya mana ini? Dapur Sehati kayaknya nggak banyak hashtag sih. Nggak banyak. Lumayan banyak hashtag dia. Hashtagnya Dapur Sehati itu reseller community, reseller welcome, grosir, food, open reseller, online shop, basic business online. Jadi arahnya Dapur Sehati ini kayak lebih banyak mengajak kepada ayo orang yang mau bisnis kuliner sama bisnis kuliner gabung di bisnis Dapur Sehati kayak gitu. Nih contohnya. Nah kan bisnis online kuliner. Ketika orang-orang nyari tentang bisnis online, maka coba ya saya klik hashtag bisnis online tuh. Ketika saya ketik hashtag bisnis online,
maka ini salah satunya yang muncul. Orang kan paling banyak yang, apalagi yang butuh kerjaan tuh, banyak yang pengen memulainya dari ya udah jadi reseller dulu gitu. Munculnya nanti di situ produknya. Nah, semakin banyak kita mengulang-ulang itu tadi si hashtag di produk kita, kan banyak munculnya produk kita nanti. Nah, kalau kesulitan kalian ketik di Word, terus nanti kayak di copy paste gitu biar tidak capek ketika bikin produk, masukkan lagi hashtag-hashtagnya gitu. Nah, hashtagnya juga harus diusahakan relevan. Nah, hashtagnya itu pakai yang populer dan kurang populer juga dipakai. Kalau terlalu populer, kan misalnya terlalu populer, banyak orang yang menggunakan bisa 1000 hashtag, bisa 1000 produk yang masuk ke hashtag tersebut. Sehingga kalau produk kita yang masuk di hashtag itu cuma 1, maka produk kita akan tenggelam dari pencarian karena saking banyaknya. Nah, tapi kalau yang tadi, apa ya tadi itu, ikan asin ya kalau nggak salah, itu kan cuma 4 produk, itu mudah nyarinya orang, ada pilihannya nggak banyak-banyak gitu. Kalau yang kurang populer, itu nanti efeknya seperti itu. Efeknya karena terlalu sangat sedikit produk yang masuk di hashtagan itu, produk kita mudah dicari gitu. Yang menjadi sorotan bisa jadi adalah produk kita. Makanya fotonya harus menarik, karena produk makanan bikin ngiler orang yang lihat gitu. Jangan terlalu banyak hashtag, maksudnya banyak itu jangan sampai 30 hashtag. Jadi antara 15 sampai 20 hashtag itu cukup sekali posting. Kemudian ATM dari kompetitor. ATM, amati, tiru, modifikasi dari kompetitor. Kompetitor itu siapa? Ya jelas orang-orang yang jualan produk yang sama dengan kita. Misalnya yang sama-sama jual ikan kering, yang sama-sama jual ikan, yang sama jual rengginang, itu adalah kompetitor. Dan buat daftar hashtagmu biar nggak susah. Jadi hashtag saya apa ya nanti ya, dibuat tulisnya biar tidak sembarangan. Nah, yang ke-11 adalah trik mendapatkan 1000 followers pertama. Followers itu adalah calon market, tapi apakah market tersebut potensial atau tidak, itu tergantung dari kita menggodok followers. Jadi tips ampuhnya adalah post minimal 150 katalog produk dengan hashtag yang relevan dengan jualan kita. Nah, kemudian setelah kita mempost foto-foto itu tadi, follow minimal 3000 orang pertama. Yang jelas jangan sehari langsung 1000 itu, jadi bertahap pelan-pelan. Misalnya sehari 40 kita ikutin, besok 40 lagi kita ikutin pelan-pelan. Tunggu sampai orang yang kita follow itu follow back. Nah, setelah dia follow back, maka unfollow secara pelan-pelan. Tuh. Jangan pernah beli followers ya, karena maunya kan kita menghasilkan cuan dari Instagram yang kita bikin. Kalau cuma beli followers itu kayak hanya main gengsi-gengsian. Oh, pengikutmu banyak, followermu banyak, tapi kurang akan berpengaruh juga terhadap produknya. Kalau kita lihat di produk Dapur Sehati, ini dia pengikutnya 8.490, mengikutinya 3.300, lumayan banyak. Yang komentar tapi nggak terlalu banyak, yang menjelaskan orderan yang selalu banyak yang penting. Kemudian di Yummy tadi itu dia jumlah pengikutnya, followersnya lebih sedikit daripada yang diikuti, tapi orderannya dia juga banyak. Jadi followers itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Yang berpengaruh itu sekali lagi adalah foto, hashtag, caption. Dan rajin setiap hari itu kita posting. Nah, follow dan unfollow 30 orang per jam. Kalau sudah kita di follow terus dia follow back, kita unfollow 30 orang per jam. Jangan lebih dari itu. Jangan gunakan aplikasi penambah follower sekali lagi. Kemudian konsisten, biar kita bisa mendapat followers pertama 1000 itu tadi harus konsisten. Konsisten untuk posting. Tiap hari itu minimal 1 postingan. Postingannya misalnya kalian lagi makan, terus makan sambil pegang itu produknya, foto, sudah jadi satu postingan, 1 caption, tinggal hashtagnya ditambahin gitu. Besoknya lagi jalan-jalan kemana, terus misalnya itu produk Situbondo, kalian jalan-jalan ke Kebumen, terus kalian pegang itu produknya, terus kemudian di
tulisan Tugu Kebumen misalnya, oh produkmu berarti sudah nyampe ke sono gitu misalnya. Foto-foto yang seperti itu aja, tapi yang jelas harus eye catching dan bikin orang yang melihat itu jadi pengen makan gitu, jadi ngiler gitu untuk malam. Kemudian yang ke-12, posting 150 foto. Yang tadi saya bilang itu tujuannya adalah untuk menampilkan kesan bahwa ketika window shopping itu dan trusted online store-nya. Nah, untuk menciptakan habit, apa itu habit? Habit adalah kebiasaan, karena itu Instagram butuh habit. Pagi, siang, malam upload, tapi minimal kalau nggak bisa pagi, siang, malam upload, ya pagi aja atau siang aja atau malam aja upload. Kalau makanan mungkin yang pas itu pagi upload, karena ketika orang melihat akun kita di pagi hari ketika dia beraktivitas, terus ngelihat makanan di jam-jam mau makan siang, itu jadi ngiler gitu. Bisa jadi malah akan beli gitu. Karena pas lagi lapar-laparnya gitu. Kalau malam udah pada bobo, bisa jadi udah nggak terlalu lapar. Ya, yang ke-13, follower tertarget. Jadi kita menjadi sudut pandang penjual dan pembeli. Kalau saya jadi ibaratnya gini, bayangin seolah-olah kalian mau membeli ikan. Kira-kira kalau kalian membeli ikan lewat Instagram, ikan kering lewat Instagram, kalian cari apa? Kalau misalnya, oh Bu Ani kalau mau beli ikan tuh carinya mesti tulisannya ikan kering. Ya udah, berarti ikan kering Bu Brian tinggal di sini. Berarti nanti hashtagnya itu berhubungan sama itu. Terus itu kalau yang followers, misalnya cari ikan kering kan, terus di searching di sini, terus klik cari yang suka di sini itu siapa? Yang suka ini Mismoro Michio. Nah, follow aja orang ini karena dia berarti kan dia ngikutin terkait dengan apa ikan-ikan ini ya, di follow aja, di follow balik. Terus follow like, yang dimaksud tadi kan follow like kompetitor, dia kan yang satu suka, yang ini yang suka itu satu, namanya Nishimura Michio. Ya udah ikutin nih Nishimura Michio seperti itu. Terus ini yang suka siapa? Yang suka itu Tuta Aklos Workshop STB. Ya udah itu Warkop STB. Ya udah itu di klik gitu. Terus buat daftar listing follow dan shout out. Kemudian yang komen, kalau ini nggak ada yang komen dari tadi ya. Kita kan tadi yang nge-like ya, yang kita ikutin, kita ikutin. Terus kemudian misalnya ada yang komentar di sini, kita klik yang komentar siapa, yang komentar itu kita ikutin juga, gitu. Nah, kemudian yang ke-14 adalah batas limit Instagram. Jumlah maksimal following itu 7.500 akun. Jumlah posting tidak ada batasan ya, mau posting berapa banyak. Jumlah following 60 akun per jam. Kita mengikuti ya. Jumlah like itu 60 akun per jam. Kemudian jumlah komen 60 akun per jam. Maksimal hashtag 30 hashtag per posting, karena kalau lewat dari itu nggak bagus. Maksimal karakter caption 2.200 per postingan. Kata-kata di caption itu loh yang ini. Kata-kata caption yang ini. Nah ini. Mereka berdua ini memang jodoh banget di mulut, apalagi makannya ditambah pakai lalapan. Juara gitu. Udah hampir mau maksi nih Mak, awas jangan diliatin, nanti kamu lapar gitu. Itu kan caption. Nah caption ini kata-katanya jangan banyak-banyak, nanti yang baca bosen. Makanya maksimal itu 2.200 per posting. Tuh kan baca kayak ini kan, ini namanya soft selling. Jadi dia nggak seolah-olah langsung mengatakan ini enak, gini-gini menjual gitu. Cuma kata-katanya pakai kata-kata yang biasa sehari-hari gitu. Kemudian kalau upload video itu 60 maksimal itu 60 detik per postingan biar bisa masuk semua. Jadi kalau kalian bikin video yang kemarin direncanain itu yang modelnya Arif ya, itu 60 detik per posting biar bisa masuk di reels Instagram. Nah, yang ke-15 itu mendapatkan like. Yang pertama, agar mendapatkan like, posting yang menarik, jelas, warni. Ini menarik sih. Kemudian mulailah menyukai foto orang, gitu ya. Menyukai foto orang, tandai teman atau pelanggan kita.
Hubungan dengan sosmed lain juga harus bagus. Gunakan lokasi saat posting, di mana gitu misal lokasinya. Gunakan hashtag yang seperti dijelaskan di sebelumnya. Kemudian gunakan hashtag pendukung, like for like, insta like, kayak gitu bisa. Jadi itu ya yang penting untuk kita ketahui agar kita bisa sukses mendapatkan cuan dari Instagram.